berjalan. Link akankah menjadi korban lagi untuk hari ini karena Albert ya? Yap, itu kalau nggak salah tuh ada satu Honda yang akan Wow. langsung diberikan. Ya Itu ampun. tapi yang apa namanya? Yang edisi limited edition gitu. Gile, keren banget tuh kayaknya. Versi MPL. Wow, versi MPL. Jadi kita akan membagi-bagikan giveaway yang banyak banget buat share terus-terusan. Langsung aja share ke grup WhatsApp, ke grup Telegram, ke grup Line, semuanya Yep. pokoknya ya. Ke grup gibah juga nggak apa-apa tuh. Your team is Aduh, banned. tapi kita ngeliat udah ada Poveus yang di-ban juga nih sama tim RRQ. Oke, dua assassin sekarang menjadi korban dari Alter Ego. Mereka nggak mau untuk dari Albertnya sendiri menggunakan hero-hero assassin tersebut. Karena kita tahu dengan assassin, Albert akan berubah menjadi alien yang sangat-sangat berbahaya sekali. Iya, setuju banget. Dan siapakah yang akan dibawa oleh tim RRQ Hosti kali ini? Mengingat juga mungkin Alter Ego mereka cukup kuat tentunya dengan hero-hero untuk Leo Murphy atau bahkan dari sideline-nya Nino sendiri. Your Tapi ternyata team is Parsha banning. yang akan dibuang kali ini masih respect terhadap Udil yang selalu memakai high ground hero yang benar-benar kuat banget, Be. Dan ini bakal nge-trigger banget RRQ Hoshi untuk mengambil dua pilihan. Antara itu Yves atau bahkan Esmeralda. Karena mengingat dari Alter Ego Esports juga punya kesempatan untuk melakukan ban terhadap Yves kali ini. Mengingat Oke. Clay itu sangat suka juga dengan hero-hero 100% defender lah. high ground. Iya. 100% juga kalau nggak salah win rate-nya untuk dari Yves itu dengan 3 kali pick. Aha, betul. Jadi mungkin perlu diwaspadai ya dari Yap. Alter Ego sendiri, jangan memberikan kesempatan untuk sang raja mengamankan mid laner-nya. Parsha Sen Clay sendiri. juga kalau nggak salah 83%. In a way dia Among the melakukan clans ban di sini dan Your team Yves is sesuai dengan benar yang tadi udah sempat kita diskusikan. Dan Esmeralda terbuka dengan Esmeralda sangat pas. bebas sekali. Pakitonya mungkin akan diadu. Oh, Pakitonya Your malah team langsung is Pakito. bakal ini akan diamankan. Mungkin karena kita sudah melihat Albert pernah Yap. menggunakan Win sebagai jungler. Bisa saja ini adalah Pakito jungler. Bisa jadi. Oh, berarti akan ada marksman yang digunakan oleh Bang Sin? Bisa jadikan seperti Itu yang apa? aku tunggu malah. Atau ada hero-hero berbeda seperti Esmeralda lagi yang akan nongol ya? Entah kenapa setelah melihat Bang Sin beberapa kali menggunakan Esmeralda, aku setelah menengok meta yang sekarang ya, itu sangat menanti-nantikan sekali kalau Bang Sin ini akan menggunakan hero-hero marksman. Wow, apalagi kita tahu Ada sekarang Livy ya. bot lane itu benar-benar kayak kadang kuat banget di Iya. mana adanya marksman, tapi tadi Your Papua sampai team salah is fokus picking. ya. Salah fokus tadi memang. Dari Astaga. marksman sama Livy tadi ya, Cim. Astaga, tapi ternyata Paham, Esmeralda yang sudah ditakut-takuti akan muncul di tangan RRQ Hoshi langsung diamankan terlebih dahulu di tangan Alter Ego Esports. Dua hero lagi dari RRQ Hoshi. Magical damage-nya akan langsung diamankan untuk sekarang. Karena Clay bisa jadi akan mengambil juga, mengamankan juga hero-nya. Dan sekarang udah ada Lunox, benar aja. Tapi kita Lunox, belum tahu, Lunox Rafaela akankah kah? di tangan dari Clay ataukah akan berada di sisi samping? Kayaknya Clay Oh, oh. sih ini. Ini kayaknya Clay ya? Ini benar-benar hero-nya Clay banget untuk mengkontes Esmeralda nanti di bagian late game. RRQ Hoshi juga masih punya kesempatan untuk mengambil satu hero seperti Rafaela atau mungkin akan mengambil killer seperti Florin karena kita tahu sendiri kemarin Florin Yap. akhirnya keluar setelah di hari yang Muncul. pertama 9 game atau 8 game tidak ada Florin sama sekali, tapi Benedetta Your bakal team diamankan is terlebih dahulu untuk RRQ Hoshi. Iya, mereka mau ada satu hero yang bisa ngincer ke arah backline tentunya. Yap. Apalagi hero-hero seperti Matilda yang benar-benar rusuh banget, ngerusuhin. Dan Benedetta ini selalu menjadi apa ya, salah satu hero yang perlu diwaspadai karena dia munculnya itu kalau kata KB di titik buta map. Di Jadi titik entah buta. muncul dari kanan bawah atau Yap. kiri bawah, jadi itu perlu diperhatikan juga oleh beberapa pemain dari Alter Ego Esports kali ini. Dan pick terakhir sebelum memasuki band yang kedua untuk Alter Ego Esports. Mereka tentunya masih banyak banget pilihan untuk side lane-nya atau mungkin mereka mau mengamankan jungler terlebih dahulu untuk Oke. Sally Boy. Karena kita ngelihat juga di sini masih banyak banget peluangnya, dimana masih ada Yuzong Yuzong, betul, ada Chow juga. Tapi apakah mau diamankan? Your Ternyata team Natalia, is Leo Murphy. Natalia Leo Murphy. ini langsung di 50. ban Rafaelanya sih kayaknya. Alter Ego Esports tahu bahwa Finn belum mengamankan satu pick hero-nya untuk Yap. diri sendiri. Dan ini mungkin ada chance besar banget untuk mengamankan satu healer Rafaela. Oh, langsung. Your team Emang is nih nama banning. profesor tuh selalu ya on point Alter banget. Ego KB. Enggak dong, ini A- celahnya emang gitu. AEKB. AEKB. Valid. Palit. Valid Palir. nggak? Palir fail. Valir. Enggak. Aduh, tapi Rafael langsung dibuang begitu saja karena sesuai yang KB bilang belum ada hero untuk seorang Finn. Karena Lunox-nya bisa aja dimainkan oleh Clay dengan 60% win Your rate. team is Dari banning. Lunox-nya seorang Clay di sini dan membuang ke Karina. arah Karina. Kita tahu Karina sekarang udah populer banget Pak Pulung. Yap. Kayak wah ini bisa jadi jungler yang benar-benar nyulitin banget. Bahkan dengan item defensif aja itu Karina sulit banget ditumbangkan. Oke, dengan adanya Natalia seperti ini kayaknya untuk hero-hero yang bisa dibilang darahnya nggak terlalu banyak ataupun yang sangat-sangat lemah agak sedikit sulit nih.
agak sedikit dipikirkan sekali nih dari RRQ Yoshi apabila ingin diambil setelah ini ya Prof. Berarti junglernya bakal punya sustainability yang cukup Harusnya kuat. Ya, apalagi udah ada Matilda. Mungkin aja Alter Ego Esports ingin menuju ke arah barat. Barat lepas loh. Barat lepas, Xborg lepas. Jadi ada kemungkinan dua hero ini mungkin akan bisa diamankan terlebih dahulu bagi teman-teman dari Alter Ego Esports sebagai jungler. Atau mungkin Baxi ya yang bisa menjadi counter juga untuk Your Esmeralda. team is banished. Akan banyak sekali counter untuk Esmeralda ya. Ada Lunox di sana. Benar. Lalu udah ada Baxia juga yang nanti kemungkinan akan bisa diambil oleh pemain dari RRQ Yoshi. Satu band terakhirnya Barat kah? Barat lumayan possible sih. Tapi kalau misalkan bukan Barat, ini mungkin akan mengincar ke arah hero-hero yang memiliki magical damage. Yap. Karena dari teman-teman Alter Ego Esports dengan mengandalkan Esmeralda kayaknya masih belum cukup untuk memberikan magical dealing damage yang dalam tanda kutip dia benar-benar bisa Yuzong. Yuzong ternyata bakal di ban sini. Oke, Alter Ego siapakah yang akan mereka amankan untuk kali ini? Ini jangan sampai mereka juga emang tergiring ya dengan bagaimana band-band yang udah dilakukan oleh RRQ Yoshi. Mereka masuk ke dalam sebuah jebakan yang emang udah disiapkan juga oleh RRQ Yoshi. Alter Ego Esports, satu hero sebelum nantinya last pick akan mereka ambil. Oke, ini masih ada Chow juga yang terbuka untuk Nino ya. Tapi kalau misalnya Alter Ego mereka mau nge-pick hero lain untuk Nino, sebenarnya cukup banyak sih sebenarnya hero dari Nino sendiri. Jadi siapakah yang mau diamankan oleh Nino di sini? Ingat Yuzongnya udah dibuang. Dari Xbox masih ada nih. Aku sangat menanti Fanny sih. Atau Tamus? Fanny. Fanny, Oke. Itu satu hero yang paling fleksibel banget untuk memberikan burst damage di awal game Your juga. team Dengan Roger mobilitas yang ternyata. sangat amat tinggi, tapi Roger sebagai junglernya kali ini akan dimunculkan bagi teman-teman dari Alter Ego Esports karena dari DPS yang tersisa tentu availabilitas yang ada hanya tersisa Yunshin untuk sekarang DPS. Hanya Roger diamankan juga, apalagi untuk snowball effect bawa Natalia, bawa Matilda. Agak sedikit rusuh ya sepertinya Alter Ego Esports untuk 5 menit awal. balik lagi mereka akan bermain cepat. Dari tadi kita coba lihat deh dari Samsung Way to Fact ya. RRQ Yoshi harus berhati-hati dengan metode pick off yang sangat-sangat cepat dari Hylos Alter kah? Ego. Hylos? Hylos bisa Finn? loh, iya untuk Finn. Oke. Karena kita tahu sendiri bahwa Natalia ini agak sangat sulit sekali ketika ingin jump in ke belakang ketika ada Hylos dengan Ring of Punishment-nya dia. Yep. Atau Kaja kayaknya udah kurang deh. Hylos kan? Oh my god. Tos dulu dong. RRQ KB. Jadi lo ngambil kontrak yang mana? Nggak ada yang gua ambil lu. Fokus. Oh my god. Dan Marah-marah ya. Hylos dan juga Aldous. Aldous Pak Wow. Pulung. Oke. Aku suka banget pick Aldous karena walaupun di sini tanpa adanya healer sama sekali, tapi Aldous ini bisa melakukan banyak hal. Dia bisa mungkin detector untuk Natalia juga dan bahkan menjadi salah satu deny counter rotation untuk Matildanya sendiri. Tapi harus berhati-hati di late game nanti karena Esmeralda bakal memakan banyak sekali absorption damage daripada seorang Aldous. Jadi ini nantinya kalau di mata KB nih ya. Untuk junglernya Aldous. Bene atau Aldous. Aldous lebih enak di gold lane, gak tau kenapa. Berarti Feelingku Aldous ya. go. Tapi kalau ini ke arah jungle, Jungler pakai apa Bene? feelingku Pakito loh. Benedetanya ada di R7. Dan Nathan sekarang diamankan juga oleh Alter Ego. Ini akan Nathan. sangat-sangat berdamage sekali nantinya untuk early game yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Jadi buat teman-teman semua yang ada di luar sana, selain kalian jangan lupa untuk mengikuti bagaimana Samsung #Battle Challenge, kalian ramaikan di kolom komen kita dengan hashtag dari Alter Champ dan juga hashtag dari Diva RR. FIFA RRQ. Siapapun yang terbanyak nanti hashtagnya akan langsung nongol selayar nih ya dengan emoticonnya masing-masing. Jadi buat game yang pertama ini kita harapkan seperti biasa langsung aja nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga seluruh staff dan kru yang bertugas untuk menjalankan bagaimana babak dari MPL ID season yang ke-8 ini. Jadi dia RRQ Yoshi versus Alter Ego. Let's go. Dan kali ini kita akan melihat siapakah yang mengamankan poin di game yang pertama karena ini best of 5 Best of 5. series. Jadi masih panjang perjalanan dari kedua tim kali ini. RRQ Yoshi, apakah mereka masih bisa mengambil poin pertama dari Alter Ego atau justru Alter Ego yang terlihat panas banget kali ini di hari yang kedua, mereka masih bisa menumbangkan sang raja. Dan kita masih menunggu. Ini cukup menarik karena tadi kalau kita ngelihat di screen belakang, Yap. Aldous-nya dipegang sama Bang Sin. Aldous-nya membangsin. Iya. Dan aku emang lebih suka untuk di gold lane. Gold lane. Ya, kecuali dengan satu syarat kalau misalkan musuh kita dapat link dan kita bawa Aldous Angel lah. Itu sempat juga beberapa kali aku temukan di beberapa scene dan itu entah kenapa agak sedikit mengganggu linknya, bahkan bisa memberikan tekanan ketika udah memasukin menit 8. Itu dekat-dekat banget sama Lord Time. Dengan chase fate-nya. Chase Fate, Heart Guard,
tentu Link bakal kocar-kacir sih. Itu kayak bakal ngincar ke arah purple buff dan segala macamnya. Jadi ancaman tersendiri. Kemana Link akan pergi langsung ditabrak ya? Di mana ya aku ngeliat screen itu ya? Di scene Filipin itu kalau nggak salah malah bawahnya tuh masih dulu tuh kayak Aldos, Rafa, Aldos Aldos, Nexus, Rafa. kayak gitu ya. Waduh. Aldos Link itu emang sesulit itu untuk didapatkan di dalam satu tim yang sama gitu. Klopnya susah. Sekalinya dapat. Sekalinya dapat itu bakal jadi luar biasa banget. Tanya Cornet. Cornet paling Oke. sering gua suruh main Aldos, gua main Angela gitu. Itu emang powerful banget kalau mau lawan Link atau assassin kecuali Karina. Karena Karina kan kayak anti untuk basic Immune attack ini gitu ya. kan. Walaupun dengan adanya Esmeralda seperti ini. Aman. Dia sangat kuat sekali ketika melawan hero-hero yang tipikal basic attack. Oke. Jadi makanya kalau misalkan dia melawan hero skill ya masih 50-50 lah. Tapi kalau lawan basic attack, Karina powerful banget dan dia di band di sini dengan alasan emang mau bawa Aldos. Karena percuma banget ketika bawa Aldos, tapi ya balik lagi kita berhadapannya melawan Karina yang punya Elvisness. Oke, ada Imu juga di sana. Oke, balik lagi dan ini dia game yang pertama terlihat langsung Leo Murphy numpang lewat tapi sambil nyakar ya Cimomo ya. Iya, terus saya halonya sambil nyakar ya. Dan kali ini lihat playnya sudah mulai dicicil aja oleh seorang Udil yang tentunya dengan Matilda dia akan bermain dengan agresif. Leo Murphy juga udah langsung nyari informasi dengan cukup cepat kali ini, tapi posisinya sudah ketahuan harusnya sama dua pemain dari Araki Hoshi karena tadi ada tanda seru yang nongol di atas kepala. Yap. Dan ternyata dari Udil bersama Leo Murphy bersama Nino nih. Wow, mereka mau coba untuk ngerusuh Sin-nya karena mereka tahu Sin dari Aldo sendiri adalah hero yang benar-benar harus scaling banget dari segi item dan juga stacknya Pak Pulung. Ini coba lihat Nino dari awal untuk attack speednya udah terlihat akan sangat-sangat mengganggu sekali, sementara Sin hanya bergantung dari wave minion yang akan masuk ke dalam satu altar tile yang dia miliki. Mulai udah ada invasi yang dilakukan, Sin sedikit lagi HP-nya tapi dia pun harus melakukan flicker guna untuk selamat dari area tersebut dan Albert kembali hadir untuk melakukan farmingan tapi VN memberikan backupan. Iya, sementara kalau kita lihat kali ini Albert fokus untuk seorang Pakito. Harusnya dari Pakito juga bisa nge-press ya di area di sisi awalnya. Dan menit level 4 kayaknya udah punya knockout strike juga. Dan beberapa pemain dari Arkeoki udah langsung mampus ke arah Udil yang akan menjadi target pertama. Namun masih ada Gadingon juga yang akan memberikan shield tambahan untuk seorang Udil Pak Pulung. Udilnya masih selamat dengan tersisa sedikit saja darah yang dia miliki. Again tadi VN mencoba sebuah invasi di mana lawan ordernya langsung memberikan efek stun. Terstun lah sudah tadi untuk Udilnya untuk masih bisa selamat. Tapi Sally Boy bisa melakukan farmingan dengan sangat-sangat baik. Turtle terbuka dengan begitu bebasnya. Basic attack terlebih dahulu sebelumnya mungkin nanti akan ada open fire dan benar aja open fire akan langsung dikeluarkan. VYN udah ada tanda seru. Akankah untuk Ring of Punishment-nya dikeluarkan guna untuk mencari pergerakan dari Leo Murphy? Iya, dan Albert masih coba mengganggu di area mid-nya, langsung dipukul dua member. Lalu tapi ternyata ada first blood of camp di area atasnya. R7 berhasil menumbangkan Pai yang ternyata juga dibantu oleh seorang Clay kali ini. Sementara ada Turtle yang sudah muncul dari tim main mandiri kali ini yang akan langsung diinisiasi oleh Araki Hoshi. Yep, untuk Turtle-nya sendiri tidak ada kontes, tapi di bagian bawah sana untuk Aldusnya mencoba untuk langsung menabrak dengan chestpad yang dia miliki. Ada sebuah keraguan di antara mereka bertiga, tapi untungnya ada satu poin kill yang berhasil diamankan. Hanya saja VN kembali hadir, shield turret-nya sudah termakan begitu banyak. Ring of Punishment-nya dikeluarkan, Law and Order belum terlihat sejauh ini, tapi Udil memberanikan diri masuk ke bagian dalam, langsung dipatok begitu aja. Punggungnya dipukul sama cangkul segede itu. Aduh, tidak bisa menyelamatkan Sin tentunya karena ada gengkingan dari 3 member. Pemain Alter Ego Esports langsung tahu prioritas yang mereka harus sumbangkan adalah Sin. Jangan sampai dikasih farm terlalu bebas kali ini. R7 bakal coba untuk mengendalikan di lane atasnya juga karena dia tahu dia benar-benar nggak bisa ngebuat Pai terlalu bebas. Karena kita tahu Esmeralda benar-benar nyusahin banget di area late game. Wow. R7 yang lagi coba nyebrang dari atas ke bawah. Dipotong di area River 40. Oke, ada 2 player terlihat di bagian bawah, tapi Bang Sin masih tetap berada di lane-nya. Di bagian tengah ada Lunox dan juga Hylas. Mereka jalan bersamaan, ada Soul Bloom yang terlihat. Untuk dari 3 menit ini ya, dari Alter Ego ataupun dari Araki Hoshi, mereka sama-sama menekan Albertnya. Udah ada beberapa hit yang berhasil masuk juga ke tubuh dari Udil. Terlihat Sally Boy masih aman untuk melakukan farmingan. VYN perlahan tapi pasti ingin masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Tapi Esmeralda pun dari kejauhan belum bisa melakukan banyak hal. Leo Murphy numpang lewat aja Cimomo. Iya, numpang lewat. Tapi yang numpang lewat tuh yang justru serem. Tiba-tiba bisa ada backup juga yang datang dari Alter Ego Esports kali ini. Sementara 4 pemain dari RRQ mereka udah coba untuk langsung rotasi ke area bawah. Karena pemain dari Alter Ego Esports yaitu Nino yang kemarin baru aja dapetin Yap.
Ini Rising Star juga Rising ya. Star, Mantap betul. kali. Langsung dihentikan pergerakannya. Dan kali ini mau nggak mau Dantonnya akan Walah. langsung pulang. Tapi ternyata Leo Murphy udah ketahuan posisinya. Sinnya ditempelin terus-menerus. Bener-bener diharas habis-habisan. What? Bener-bener dikasih paham kalau mereka dia tuh nggak boleh sampai farming terlalu bebas, Pak Pulung. Ini Lihat, Sinnya masih bisa selamat loh. berapa kali Sin harus balik? 3 kali. Tiga kali ya, Tiga Bro. kali dari Bro. awal. Ini udah 4 menit dan recall pertama di menit yang pertama tadi di arah bottom lane bahkan 2 kali di geng walaupun harus tumbang 1 kali tapi masih on track karena terbukti di menit yang ketiga tadi itu atau menit yang keempat awal-awal itu udah jadi brute force, makanya untuk sekarang Alter Ego Esports butuh PR lebih, butuh damage lebih untuk menumbangkan Sin dari Aldosnya. Yap, walaupun berhasil untuk mendorong mundur ya dan juga mendapatkan beberapa pemain agar bisa menabrak juga ke arah turret yang dimiliki oleh pemain dari Ararki. Dan balik lagi untuk turtle-nya, turtle kedua kembali diamankan oleh Ararki. Sementara itu di bagian bawah ada Snake Time. Jadi buat teman-teman semua, vote player favoritmu di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Albert berani banget ke depan loh Cimamo. Iya, dia pede banget tentunya dengan Pakito yang kita tahu memiliki damage juga. Dan kali ini Nino yang akan dipress kembali oleh tim Arakios. Kalau kita ngeliat Alter Ego Sport, mereka nge-pressnya ke arah Sin. Oke. Arakios juga akan melakukan hal yang sama. Mereka nggak mau biarin Nathannya juga terlalu bebas ke area bawah. Meskipun Sin kita melihat dari Sin sendiri udah melakukan pertukaran lane ya Pak Pulung. Iya, pertukaran lane langsung dilakukan Leo Murphy kali ini. Dia melihat ada 3 player di depannya. Akankah mereka akan melakukan sebuah invasi dari arah Kiyoshi karena VN udah mulai maju ke bagian depan dengan purple buff yang akan diganggu. Udil Soul Bloom-nya ditabrakin ke VN dengan high loss. Darah setebal itu juga berasa banget efek dari Soul Bloom itu sendiri loh. Dan sekarang hampir aja Lazio langsung dia dapatkan. Sementara untuk Sally Boy-nya berhasilkah dia kabur kan untuk kali ini? Tidak bisa kabur, di mana punggungnya langsung ditumbuk begitu aja. Udah ada keratakan dan juga pergeseran tulang yang dilakukan. Namun untuk kali ini di bagian tengah Leo Murphy-nya tertangkap basah begitu aja. Lawan ordernya berhasil langsung mendapatkan juga ke arah Leo Murphy. Leo Murphy berhasil langsung diambil. Udilnya melakukan flicker dan satu set tertarik di bagian tengah pun langsung tumbang Cimomo. Kalau kamu lihat tadi Pak Pulung, pinnya, high loss-nya nyebrangnya lewatin turret supaya biar Leo Murphy-nya itu bisa di-stun dengan law and order-nya. Jadi memang baik banget dari Vin sendiri karena dia tahu dia bisa create space, dia bisa create momentum juga untuk Araki Hoshi menumbangkan Leo Murphy. Ini adalah hal yang sangat baik ya Prof yang dilakukan oleh Ararki Hoshi. Iya, makanya mereka benar-benar udah langsung komit banget gimana pun caranya. Dan aku suka banget itemization dari Vin-nya. Dia bikin silent drop, dia langsung motong dealing damage dari Udil, Nino dan juga Pai. Tapi dia langsung bikin ke arah dominant size. Karena dia nggak mau nanti Pai-nya bakal punya Oracle terlebih dahulu dan absorption damage-nya bakal makin lebih tinggi lagi. Ini itemization yang level 2 yang pernah aku bahas sendiri. Wow. Dan ini yang patut untuk dicontoh sebagai user roamer. Udah tahu kondisi ya Tahu Prof kondisi. ya. Paham akan kondisi, paham akan bagaimana lapangan juga. Cuman sepertinya di atas sana Ninonya. Kukira Paiwan ternyata bawa kawan sekecamatan. Untungnya dia tapi ternyata tidak bisa. Langsung kelar begitu aja. Namun untuk kali ini ada 2 korban yang masih didapatkan. Walaupun udah ada Benedetto juga yang langsung diamankan begitu aja. 1 Glorious Pathway tadi dikeluarkan. Turtle-nya akan menjadi milik dari Ararki Hoshi lagi. Iya, meskipun tadi ada trade 1 untuk 1, tapi ternyata Leo Murphy pun harus tumbang. Dan ini menjadi kerugian juga untuk Alter Ego Sport karena Araki Hoshi berhasil untuk mengamankan turtle-nya. Kenapa Pak KB? Kayak yang teriak di dalam. Oh, kaget aku. Ya ini suaranya udah sampai sini tuh yang di dalam ya. Aduh, seru banget ya yang di dalam. Dan kali ini kalau kita lihat dari Sally Boy, masih perlu waktu tentunya karena dia belum join the team fight juga dengan teman-teman dari Alter Ego Sport. Dan perlu diperhati-hati juga karena dari Alter Ego mereka benar-benar memanfaatkan keberatan dari Leo Murphy. Leo Murphy kalau bisa open vision benar-benar kasih informasi ke Alter Ego Sport, ini akan bakal enak banget buat Nino dan juga Sally Boy kalau mereka mau farming dan bahkan dive in ke jungle dari Araki Hoshi, Pak Pulung. Ini cuma dari tadi tertangkap basah terus-terusan ya. Cuma sekalinya ada Iya. tertangkap basah. Law and ordernya langsung memberikan waktu loh. Ini yang rotasi Vin sama Clay. Muter terus dan bahkan lihat ada Glorious Pathway ngejar ke arah seorang Pai. Kali ini Pai-nya langsung mundur dengan 1. Oh, bahkan Pai-nya lihat, kalau kita lihat ada 1 gebrakan juga dari Albert. Kali ini sementara R7 nembein turret damage ternyata di area bawah. Kalau kita ngeliat Falling Starmon yang udah dilontarkan sama seorang Pai itu udah bagus karena dia tahu ini rotasinya Araki Hoshi sekali 1 datang. Yang datang se-RW, Pak Pulung. Buset, yang datang se-RW, sekecamatan, sekabupaten. Tadi kayak rame banget. 4 orang langsung melakukan rotasi di bagian bawah loh Cimomo. Tapi dengan begitu ada space yang tercipta. Iya. Nathannya dapat outer turret di atas sana. Dan di bawah ini sekalinya digeretak aja udah tumbang nih untuk outer turretnya. Dan aku punya feeling kayaknya dengan Sin yang megang item Iya. seperti ini, Thunder Belt, dia menuju ke arah Radiant Armor, dia bakal punya 140 stakan. Waduh, 140 stakan untuk sekarang. Vin?
namun udah ada pergerakan dari Leo Murphy yang langsung digagalkan begitu aja dan pertarungan kembali terjadi. Satu player masih langsung didapatkan. Udah ada PN yang menjadi korban, Lunox menjadi korban kedua. Sementara untuk El Nino, udah ada korban tambahan di mana Lunox yang agak kuat lagi. Gading Win tadi langsung memanggil Roja ke bagian belakang. Seliboy masih selamat sejauh ini. Ninonya juga ingin kabur, Albertnya langsung berhasil tapi Pai terus memberikan jogetannya. R7 pun melakukan yang sama. Mereka langsung disengage aja. Mereka langsung pergi untuk mereset lagi semuanya. Iya, kalau kita ngeliat Leo Murphy yang tumbang tentunya membuat Finn pun yang tadi 1v1 situation mungkin dibantu oleh Clay, tapi ternyata dari Leo Murphy masih bisa memberikan damage ke arah seorang Finn. Finn yang benar-benar low banget langsung di follow up dengan cukup baik dengan cakaran dari Sally Boy. Kita tahu Wolf Confirmation-nya langsung connect dan bahkan ada link kampus juga dari seorang Sally Boy kali ini. Mengingat juga RQ Hoshi sudah tumbang tadi dua pemainnya, ini membuat RQ Hoshi mereka harus reset lagi Pak Pulung. Oke, Nathan ya memberikan aja sedikit attack ke bagian depan tapi PYN memancing-mancing open fire pun dari Sally Boy. Ada Clay, namun ada dua orang yang berada di dalam rembutan tidak mau menampakkan wujudnya. Yes, dan masih mencoba untuk menargetkan yang sama yaitu Sin yang bakal coba diganggu di area bawah kali ini. Pai bakal berfokus terhadap objektif terlebih dahulu, tapi Sin di sini enak banget untuk ngedapetin stacknya. Dia clear minion, justru dia bakal lebih happy. Dan beberapa pemain dari RQ Hoshi mereka udah langsung meluncurkan ke arah objektif floornya tanpa berlama-lama Pak Pulung. Gak usah nunggu dia Hans, langsung diamankan begitu saja. Itu PYN-nya sendirian doang nge-TBN kayak begitu ya Prof. Ini nggak ada yang benar-benar bisa lewat loh. Ya balik lagi karena Natalian juga bakal sulit banget untuk menyentuh ke arah bagian backline dari arah Kyoshi. Ada Finn dengan high loss-nya. Dan kalau misalkan kita melihat juga untuk sekarang inilah dia pemenang dari Samsung Hashtag Battle Challenge. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Itu suara imut banget, siapa yang ngisi suaranya ya, hehe. Yang pasti bukan kamu. Dan yang pastinya tentunya dari Alter Ego Esports kali ini harus mundur terlebih dahulu karena Lordnya sudah mulai masuk nih Pak Pulung ke area mid. Dengan 5 player tadi yang udah terlihat berkumpul di bagian tengah. Ada Nathan juga dengan Lord yang masih belum DNA tapi Glorious Parway tapi tak kenapa bagaimana kejadiannya Leo Murphy menjadi korban secara langsung. Udilnya berhasil mundur, Guiding Wind masuk, namun Sally Boy juga berhasil masuk ke bagian dalam. Ada 5 hero dari arah Kyoshi berkumpul di bagian tengah kecuali dari Benedetta yang masih ingin mendapatkan satu inner turret-nya di bottom lane. Iya, cukup hanya satu turret saja di area mid dan bahkan turret di area atasnya juga mungkin menjadi target dari tim RQ Hoshi. Bermain dengan cukup objektif dari RQ Hoshi, mereka juga nggak terlalu komit karena loot pertama belum di-enhance juga. Jadi masih cukup, bisa dibilang cukup squeezy juga untuk Alter Ego Esports ketika mereka mau menumbangkan Lordnya kali ini. Pai, Sally Boy dan Udil ini kalau dibawa ke arah late game, harusnya Sally Boy juga udah punya potensi untuk membalikan keadaan untuk Alter Ego Esports. Tapi ternyata lihat, dari seorang Albert udah menunggu Pai-nya yang langsung untuk nyebrang begitu saja. Bakal coba untuk mundur dengan Falling Salmon dan bahkan Clay-nya harus dibuat mundur juga. Tapi sisi lain, ada Nino yang mulai bersiap kali ini dan bahkan ada super position yang sudah dilontarkan oleh seorang Nino. Tapi ternyata Albert dengan satu jab dan juga heavy life punch ke arah seorang Udil membuat Udil pun tidak bisa terlalu komit maju ke area depan. Dan coba untuk Phantom Slash dan bahkan lihat ada satu dari seorang Clay-nya mencoba mundur dengan satu Brilliant of Order. Sementara Finn dia akan menjadi tulang punggung untuk RQ Hoshi nebein semua TB. Tapi ternyata Albert langsung balik kali ini. Meskipun Finn-nya tumbang, tapi ternyata Nino masih bisa ditumbangkan. Dan bahkan lihat Sally Boy membalaskan kematian dari teman-temannya. Banyak pertukaran dan Sally Boy pun masih bisa mundur Pak Pulung. Ini scene harusnya dengan darah Sally Boy yang hanya sekitar seperti itu aja. Dengan sekali geprek tadi mungkin aja Sally Boy akan langsung tumbang. Cuman again and again kita lihat reverse psychology nih Prof. Dikira pulang ternyata balik arah malah ngebantuin teman, kelar malah Alter Ego-nya Prof. Ya, karena udah cukup damage dealingnya dari arah Kyoshi. Lihat itemization-nya, kalau kita ngelihat dari Albert aja dia udah ready. Dia kalau misalkan ngomongin soal tim fight jangka panjang dia punya radiant armor. Terus Sin ini yang paling mengerikan sih, dia udah punya Malefic Roar. Nah dia dealing damage-nya udah cukup banget untuk memporak-porandakan ini belakangnya. Dan kita akan melihat juga tadi apa yang terjadi di replay-nya juga by Samsung Galaxy S Series. Kalau misalkan kita melihat bagaimana Finn menjadi kite-nya, menjadi satu pola tarik ulurnya dan langsung dibalikan dengan cepat. Sin-nya langsung targeting, bahkan dealing damage-nya udah cukup banget. Dengan satu hit, 2 hit bahkan, itu udah hilang begitu saja. Coba diketawain tuh. Waduh, ada Liam dan juga Lemon 2L di sana ya, lagi ketawa aja ngelihat bagaimana jalannya pertandingan. Tapi di kolom komen kita udah ada 346.000 orang yang sedang nonton bersamaan. Hey, coba kita mau tes dulu kekompakan nih. Kalau sampai 250.000 like di match yang pertama, Pulung sama KB bakal parkour di laut belakang. Iya, dan aku yang akan videoin dengan senang hati tentunya. Dan kali ini RRQ Hoshi dengan leading mereka hampir 6.000 gold. Ini membuat Alter Ego Esports
yang tadi aku bilang juga Silly Boy masih punya kesempatan. Yap. Kita ngelihat di mana Albert masuk, dia tahu Finn-nya bener-bener kayak coba diobok-obok tadi, dan dia tinggal masuk dengan jab dan juga heavy level itu membuat beberapa player dari Alter Ego Esports memang low. Tapi Silly Boy-nya tadi free banget Pak Pul. Ya, free banget walaupun dengan mendapatkan ke arah Albert tapi udah banyak banget mata yang tertuju ke arah Silly Boy. Tapi di bagian tengah mereka berhasil menguasai area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Lord pun kembali hadir, tapi Lord udah yang kali ini mereka harus bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena Lordnya udah di-enhance, harusnya akan jauh lebih kuat lagi. Iya benar banget. Dan apakah ini akan dikontes sama teman-teman dari Alter Ego Esports tentunya dengan 5 versus 5 kemungkinannya bisa, tapi ternyata dari Sin dia langsung ngebuka visionnya dengan Cashpad juga, dan bahkan ini yang membuat Alter Ego Esports pun benar-benar peka banget. Mereka tahu di kondisi seperti ini kalau Arkihoshi mereka tabrak bisa aja Arkihoshi lebih siap karena mereka benar-benar udah komplit juga dari itemnya. Kalau meskipun kalau kita lihat dari Finn masih on the way kayaknya ke immortality nih Pak Profesor. Ya ini entah kenapa bisa ke arah Garden Helmet, bisa ke arah mungkin tadi immortality juga salah satunya. Tapi aku suka banget dengan pemilihan item dari R7 juga, dia tahu di sini dia tidak memiliki dealing damage yang cukup. Yang penting dia jadi eksekutor, dia bakal jump in. Dia bakal ngambil beberapa damage deal yang ada, sisanya bakal diserahkan ke arah Albert karena dia punya Hunter Strike dan ada dari Sin. Thunderbelt, Maleficor tadi kita bahas, dan kali ini Rock Potion makin kuat lagi, 500 HP dan juga defense untuk seorang Aldous. Kayaknya beneran Guardian Helmet nih Pak Profesor ke Finn. Yap, ini regen HP-nya akan jauh semakin tinggi lagi harusnya. Namun sekarang di bagian tengah ada Lord yang udah mengambil liberasi, langsung nabrak aja. Tapi Lordnya, Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Ada Electopanda Blow, pertempuran terus terjadi. Tapi R7 langsung mundur ke bagian belakang dengan darah yang tidak begitu banyak. Ada Pai yang berjuang di bagian tengah untuk bisa menghilangkan karena Lord tersebut. Tapi Imun masih berada di dalam tubuh Natali. Albertnya masih bisa mundur, dikejar habis-habisan, akankah dibalikin oleh pemain dari Alter Ego Esports. Namun 5 player yang dimiliki oleh Arkihoshi tidak mampu belum untuk menumbangkan best turretnya. Aku ngelihat basic attack dari seorang Silly Boy coba untuk ngecicil ke arah Finn itu nggak berkurang sedikit pun tadi. Jadi ini mungkin dari Silly Boy jangan sampai mungkin targetinnya ke arah Finn ya. Karena nggak bakal terlalu berasa, dan bahkan Leo Murphy yang hilang terlebih dahulu karena Leo Murphy yang mau coba cari info. Kali ini Finn langsung masuk dengan Glorious Pathway dan makan info yang cukup baik. Phantom Side dari R7 dan bahkan lihat Pai-nya harus mundur dengan Falling Salmon. Silly Boy masih ngecicil-cicil aja ke arah seorang Sin, dan bahkan bersama Nino pun sebagai second damage dealer untuk Alter Ego Esports nggak mau menyerah begitu saja Pak Pulung. Tapi masih tebal banget ya badan dari Bang Sin, padahal ada 2 basic attack tadi di bagian belakang yang emang nembakin ke arah punggung, tapi di jalan santai baik nih Prof. Ya masih ada damage reduction yang tadi dia dapatkan, dan itu yang membuat Sin bener-bener pede di lini depan. Dia udah dari awal udah bikin brute force, dan dia sekarang udah punya item defense yang lebih banyak. Makanya dia bakal coba untuk ngambil semua dealing damage. Mendekat ke arah Bang Sin itu sama saja mendekat dengan kematian. Waduh. Karena dia punya dealing damage yang cukup juga. Thunderbelt nambah armor, slow effect, true damage. Maleficor juga sama, memberikan penetration. Jadi kalau misalkan Silly Boy atau mungkin Leo Murphy asal-asalan di dalam lini team fight-nya, apalagi Leo Murphy tidak memiliki item defense karena dia tipikal shotgun dari one shot killer assassin, sini dia bakal bisa ke pick off asal-asalan harus. Waduh, nih Leo Murphy juga dari tadi ada beberapa posisi dia yang emang selalu tertangkap basah. Ada invasi yang langsung diawali dengan Leo Murphy juga tadi beberapa kali gagal. Bagian tengah coba kita lihat ada 4 hero dari Alter Ego, mereka berkumpul bersamaan. Untuk Leo Murphy sendiri di atas sana, Tasta sendirian. Coba kita lihat dari minimap, dia Tasta sendirian di meter turretnya di bagian atas sana, ngapain? Dia mencoba untuk menaikkan mental, boost mental nih Pak Pulung, karena ini masih ada kesempatan tentunya untuk Alter Ego Esports. Memang Arkihoshi lagi leading banget dengan hampir 9.000, 8.500 net worth-nya dipegang sama Arkihoshi, dan bahkan mereka masih menunggu kesempatan untuk Lord yang ketiga. Tapi Alter Ego Esports kalau misalnya mereka bisa numbangin beberapa pemain inti seperti mungkin R7 atau mungkin Sin terlebih dahulu, ini mungkin aja Alter Ego Esports mereka masih punya chance untuk comeback. Namun meskipun bisa terbilang cukup tipis ya, karena hanya 1 inhibitor saja yang tersisa untuk Alter Ego Esports. Ini dari chase pad-nya Bang Sin juga belum terlihat ya dari tadi nih, emang benar-benar nabrak Cimawa, nabrak, ngacak-ngacak area pertahanan karena cuma buka doang dia. Karena buka doang. Sekalinya tanahku tumbuk retak 1 kecamatan nih kalau Bang Sin kali mukul tanah nih Cimawa. Gempa 1 map plan down ya Pak Pulung. Ngeri kali udah nih, menit 18 yang main Bang Sin, stucknya ya udah lah ya. Udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Kayaknya stucknya nggak stuck deh. Iya, stucknya udah nge-stuck ya, Makasih, ya. Beda, tolonglah ya, Beda Prof kalau ya. analis. Oke, Leo Murphy ketahuan posisinya PYN masuk ke dalam rumputan dan bener aja jackpot ada Leo Murphy di dalam sana.
Iya, ini memang yang perlu diperhatikan adalah rotasi dari Leo Murphy sendiri, Pak Pulung. Yap. Kalau dia bisa buka vision, kasih info, ini pergerakan dan bahkan rotasi dari seorang Selibo dan juga Nino bisa aja nge-gap beberapa pemain dari RQC dan mungkin backline-nya bisa diserang begitu saja. Tapi ternyata Lord-nya kali ini sepertinya akan diamankan oleh RQC tanpa ada kontes yang bisa dibuka. Lagi-lagi Sin ngebuka chase fate-nya hanya untuk ngecek beberapa pemain yang posisinya kali ini dari Alter Ego Sport mereka pun nggak mau melakukan kontes terhadap Lord ketiga. Dan triggernya aku suka banget sih. Cara dia langsung buka chase fate ketika teman-teman RRQ Hoshi langsung men-take over Lordnya. Pakai Electro Final Blow. Lalu ada Clay juga yang tentu akan membuat Lordnya makin cepat untuk tumbang. Walaupun udah mulai memasuki menit yang ke-19. Dengan perbedaan net worth hampir 10.000 ini membuktikan bahwa RRQ Hoshi dengan timing dan juga strat 4-1-nya ngepres abis-abisan terus-terusan. Sehingga nanti Sinya udah tinggal join team fight untuk menggunakan chase fate yang ada. Lihat, 4-1 bener-bener rapi banget. 4-nya ke atas, 1-nya ke bawah. Nih dari pertukaran posisi sudah terlihat untuk Bang Sinnya clear dulu terhadap wave minion baru nanti mungkin akan terbang dengan chase pad yang dimiliki, tapi Leo Murphy di tempat yang berbeda seperti ya kehadirannya udah langsung diketahui oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Lordnya siap masuk di bagian tengah, ada PN yang belum membuka Glorious Pathway-nya, hanya masih melihat dari kejauhan dan benar aja untuk Glorious Pathway langsung hadir dan juga memberikan tumbukan ke bagian depan. Ada Esmeralda yang menjadi korban untuk kali ini, terlihat dengan sangat cepat damage yang diberikan oleh pemain dari RRQ Hoshi, namun double kill bisa didapatkan juga untuk kali ini. RRQ Hoshi memberikan sebuah damage yang sangat menyakitkan untuk bisa mendapatkan kemenangan langsung lewat Alter Ego. Itu kalau kata KB, stucknya nge-stuck kayaknya. Bener-bener udah maksimal banget dan dari sini sendiri pun tahu dia udah ready untuk join the team fight gitu. Yap. Dia nggak gimana? Ini, Goku. Oh, mangkok. Dia fokusnya Aduh. malah ke situ. Ya, teman-teman ya. Aku lagi Apa-apa? ngomongin soal GPM sih. Mengingat di minggu yang ke-8 Hah? ketika RRQ Hoshi itu bertemu dengan EVOS Legends, EVOS, itu El Clasico. sempat kita melihat bagaimana RKT kan bermain di gold lane. Hmm. Nah, salah satunya dengan gold lane marksman yang seperti itu, aku jadi kepikiran untuk hero-hero late game selain Aldo. Itu apalagi ya kira-kira yang masih fit Your in team is untuk banning. memainkan metode 4-1 kalau seandainya RRQ Hoshi itu di respect ban Aldosnya. Tapi yang bisa buka map gitu. Gak cuma buka map sih, presence-nya aja sih hadir. Oh, yang menakutkan Kehadiran ya. dia atau mungkin Your dia 1 lawan 2 team is masih bisa banning. survive Oke. gitu. Ya aku mungkin mikirin hero-hero kayak Dairot gitu sih. Daerah. Oh, Iya. yang aku suka dari KB tuh selalu ada nama-nama hero yang tidak pernah muncul Iya, sebelumnya. yang Pak Pulung. unrated ya. Loh, unrated kayak gitu Unrated tapi ya? iya. Unrated kayak gitu tapi dia tank killer. Bener. Terus dia Underrated. punya dua Underrated Pak, underrated. Masalah saya ngomong. Memang kalau klasik dong. apa? Klasik di sini mah. Klasik. Klasik di sini Klasik. dong. Klasik. Iya. Saya pamit undur diri ya. Gue. Kalian berdua Jangan aja dong, udah mulai nih draft. Cimo iya. langsung nunjuk-nunjuk lagi tuh ngerti dia. Itu sehati sama Iya. pikiran. Your Aduh, team tapi is Jawhead ternyata banning. masih dibuang Pak Pulung. Poveus juga dan masih dengan band yang sama dari RQ Hoshi Pak Pulung. Oke. Nih dengan 3 hero yang udah terlihat, cuman Hayabusa Link tetap ya. Ini kayaknya udah wajib hukumnya. Masih ini kayaknya. Wajib udah hukumnya. Nyontek sama draft yang sebelumnya. Iya. Entah kenapa untuk di second pick biasanya langsung mengamankan Hayabusa dan juga Link. Karena potensi untuk mereka diamankan di first pick itu sangat amat tinggi. Dan merupakan salah satu kontes natural juga bagi para marksman yang sekarang lagi meta. Iya. Kayak satu kali shadow kill, Nathan pasti bakal hilang. Apalagi dengan Link, mobilitas tinggi banget. Dan untuk Link sendiri dia malah yang paling bisa melakukan formasi 4-1 speed push. Oh iya, betul banget. Hayabusa juga bisa sih sebenarnya, tapi mungkin nggak se-efektif dulu ya Pak. Iya. Kak. Kayak energi Pak, dengan Energi. penggunaan energinya sekarang yang emang boros banget sih. Tapi if-nya kebuka buat Finn. Apakah ini debate? Diambilkah karena Clay juga adalah salah satu pengguna yang sangat-sangat berbahaya dan bener aja. Your Yip. team is picking. Yip sekarang menjadi milik dari RRQ Hoshi yang nantinya mungkin akan digunakan juga oleh Clay, tapi 2 hero sekaligus. Matilda terbuka lagi, akankah tetap digunakan? Karena tadi kalau emang bisa dibilang dari game Wah. yang pertama. Kalau Alter Ego Digiring Esport, lagi kali kalau ini. Alter Ego Esport ngambil Matilda sih kiri atau RRQ Your sih bakal team ngambil is picking. Rafaela for sure sih. Oke. Iya nggak sih? Kayak chance dengan Rafaela tuh Lagi bisa loh. ngelakuin banyak hal ya, banyak hal. Pakito dan juga Matilda. Nih, ketika melihat dari tadi di first pick-nya adalah Esmeralda dan juga Pakito, apakah akan ada Esmeralda Rafaela dari RRQ Hoshi? And then Alter Ego Esports bisa go dengan entah itu lapu-lapu atau mungkin mengamankan ke arah magical damage dealer-nya terlebih dahulu. Lunox ada, Lilia ada. Tapi berhubung sekarang Esmeralda juga udah di ban ya oleh Alter Ego Esport. Aha.
Aku ngerasa juga mungkin mereka kalau mau ngambil Benedetta juga oke banget untuk split push dan Lagi? juga kasih distraction ya. Apalagi kita tahu juga R7 ini juga selalu make a play untuk Araki Hoshi. Tapi apakah akan diamankan? Mengingat juga kali ini sudah ada Lagi. Oh, Your Bene team is Ruby. picking. Bene dan Ruby. Dia nggak langsung nunjukin healernya loh. Mau surprise nggak nih Pak? Dan ini Profesor. Rubinya bisa Ruby macem-macem sih. Bisa. Aku sangat suka sekali kalau Rubinya malah jadi Ruby jungler. Oh ya? Ruby Jungler? Iya. Oh kira KB mau bilang Ruby Romer Romer. loh. Iya, Nggak, emang beda. belum sih, Tapi belum. Memang beda ya. Analis. Belum kepikiran sampai ke sana karena Chow masih bisa diamankan juga Mhm. Oke. untuk Finn Masih ada Barats juga. atau ya seperti yang kita tahu karena di Araki Hoshi ada Liam, Finn Oh. yang covernya banget bisa Mhm. jadi Akai. Banyak pilihannya. Kayak full hero Araki Hoshi itu seolah-olah semua dari semua role juga itu udah nggak bisa dimainkan gitu loh sama dia. Dia bisa tuker-tukeran role Your ya. team Iya. Tapi is kali ini banned. Alice Alice ternyata. menjadi insurance untuk late game Nino. untuk tim Alter Ego tentunya di tangan seorang Nino. Ini Rafa berarti ada kemungkinan untuk di-ban. Rafa atau Florin? Aku mikir di Rafa. Rafa. Power spike-nya Finn dengan Rafaela itu benar-benar the forgotten ones. Dia selalu hadir hampir di semua teamfight yang ada. Apalagi di sini ketika kita udah melihat Alice mau nggak mau berarti mereka bakal kena press banget Yap. di awal game. Gold laner Alice apalagi kita tahu sendiri dia membutuhkan 9 sampai 10 menit untuk mendapatkan 50 stacknya. Kalau misalkan ada satu wave minion aja yang dia lewatkan bakal lebih lama lagi scale up into late game-nya. Iya, berarti di awal Alice bakal fokus banget untuk clear minion, dapetin stack dulu, dapetin scaling level dan juga item dari seorang Alice. Jadi Kalau nggak Rafa, Alter Ego mungkin akan bermain ke arah Your late team game, is tapi banning. Roger, Roger Lancelot Roger Lancelot yang akan dibuang oleh Alter Ego. atau Roger Yusunshin juga oke. My Karena balik pleasure. lagi di sini masih Your team benar-benar is banned. kosong banget dari junglernya sama sekali. Karina, Shunshin, atau Lancelot mungkin bisa diamankan terlebih dahulu. Tapi jangan lupakan juga Alter Ego Esports kemarin sempat membawa Harley. Nah, ini Nah. yang unik. Iya, Dia bisa banget untuk membawa Harley di jungle dan masih berani walaupun ada Radiant Armor sekarang lagi OP-OP-nya masih benar-benar berani untuk membawa Harley dari Alter Ego Esports bisa menjadi satu juga chance agar mereka memainkan metode yang berbeda. Dan Pakito, Matilda, Alice, oke, mereka udah punya sekitar 2 dealing magical damage. Jadi nanti tinggal last pick-nya aja nih. Apakah bakal mengarah ke arah romer-romernya juga yang punya dealing damage? oke. Ini dia Alter Ego sekarang waktunya lagi. Siapa lagi yang akan mereka hilangkan? Apakah benar dengan Rafaelanya? Your Lunox team ternyata is respect banning. terhadap game yang pertama tadi. Malah jadi kayak kereset gitu loh. Semenjak ada Ruby, Ruby-nya yang sempat dimention sama Momochan bisa jadi roamer atau aku pikir-pikir bakal jadi jungler. Itu kedua-duanya fail banget atau jangan-jangan ini akan ada di tangan R7 atau jangan-jangan tangan Bang Sin. Fleksibel banget ya, bisa ditaruh Fleksibel banget. side lane. Makanya aku suka banget pick Ruby kali ini yang mana tadi aku sempat bilang bahwa ini bisa jadi satu EXP laner dan roamer kan Iya, atau healer lah atau jungler bahkan. atau jungler bahkan. Aha. Tapi ternyata dengan pick Ruby-nya yang tanda tanya besar ini Akan di mana? akan Ini di mana? Kasih distraction gak sih buat Alter Ego? Mereka Iya, jadi flex pick-nya. menerka-nerka kan. Benar. Ini Ruby mau ditaruh di mana nih? Karena Alter Ego Esports sekalipun kalau mau flex pick itu cuma Pakito. Iya. Tapi kalau misalkan melihat Araki Hoshi itu ada Benedetta-nya juga bisa jadi flex pick. Your team is Tapi picking. Yuzong mereka lagi. gak mau ada Yuzong tentunya yang bisa nge-cancel real world manipulation nih Pak Pulung. Yap, dari Yves-nya pastinya akan Ini- selamat untuk kali ini. Ini bener-bener 5 band yang sama seperti di game yang pertama. Jauhead, Povius, Farsha, Karina, Yuzong. Untuk Sama Araki ya? Hoshi Persis untuk Araki Hoshi. Sementara bagi teman-teman Alter Ego Esports mereka yang sama itu hanya ada ya. 3 pertama. di 2 pertama, sorry. Hayabusa dan juga Link. Berarti dengan 3 hero dengan 5 band yang sama yang dilakukan oleh Arkeosi sejauh ini strategi mereka berjalan lancar dong. Makanya. Bisa dibilang Jauhead. textbook kan seperti ini. Iya makanya Ini kayak textbook aku bilang, banget ini berarti. textbook banget. Oke, ini kita sama lagi nih kita bandnya textbook tapi strategi mereka ternyata di bawah sana ya oke. Your team Masih is berjalan picking. lancar sejauh ini. Iya, dan makanya ada Kufra yang dipick oleh tim Alter Ego Ya. Sport tentunya sebagai sisi yang kita tahu ini Tyrant Revenge ya kalau connect. Lalu ada bouncing ball juga yang bisa memberikan efek slow. Ini membuat Arkeosi tentunya akan sedikit kesulitan dalam melakukan rotasi. Apalagi bisa ngincer ke arah seorang Benedetta yang kita tahu mobilitasnya tinggi banget. Jadi ini apakah akan dikontes untuk Arkeosi sendiri karena 2 last picknya kali ini. Ini Mereka kalau tiba-tiba Akai Nathan masih lucu butuh sih. jungler. Akai Oh. Nathan. Akai Nathan. Kalau ya. Tapi masih belum ketahuan banget karena Bang Sin balik lagi fleksibel banget di bagian gold lane sana. Kalau Akai Nathan berarti Oh, Xborg Brody. Xbox Brody. Bukan Nathan gold lanernya. tapi Brody. Brody dan Xborg.
Ini berarti ekspornya ada kemungkinan besar bakal mengisi di bagian Jungler. jungle. Ini Dan flex picknya benar ada di Ruby. Ruby-nya yang bakal jadi jebakan. Dia bisa di EXP, Iya. dia bisa di gold, Ini bisa di roam, dan distraction bisa banget. di jungle banget. iya, tergantung dari Arkihoshi mau memainkan strategi seperti apa. Tapi jelas banget karena Yuzong udah dibuang sama Arkihoshi. Tentunya mereka mau ngamanin hero yang bisa stay di area backline. Seperti Brody, Eve juga kali ini. Jadi yang nabrak ke depan adalah Export dan juga Ruby ya Pak Pulung. Ini Alice oke, satu udah nabrak ke backline. Lalu Iya. udah ada Kufra juga nabrak ke backline. Siapa lagi akan mengganggu nih? Kayaknya Sementara harus untuk- ada marksman gak sih Pak Pulung? Berarti untuk Pakito yang akan menjadi Oh, Granger. baru Granger. disebutin. Bener. Karena Kayaknya- aku merasa kayak late game insurance mereka juga nggak cukup dari Alice. Dan ini mau gak mau harus benar-benar main snowball Yap. yang early banget bagi teman-teman dari Alter Ego Esports. Mereka membawa Matilda, mereka membawa Kufra. Otomatis dua hero ini tidak akan memiliki impact yang sebegitu besarnya kecuali Kufra. Kita ngomongin Kufra karena dia tipikal hit or miss. Aha, Kalau betul. dia hit dia bakal benar-benar dapetin combo yang Yap. bagus banget. Mungkin bakal jadi combo yang mahal banget juga dengan Tyrant Rage-nya. Kalinya miss. Kalinya miss, dia bakal terkena ancaman banget. Ada Ruby di sana, ada Export di sana, ada Brody. Jangan lupakan bahwa Brody sekarang itu benar-benar dealing damage tinggi banget. Dan dia untuk landing phase, berhadapan dengan Alice, berhadapan dengan Pakito, dia bakal punya keuntungan 4,9 range loh. Dia agak sedikit jauh, Ada agak jauh Pak memang agak ya. jauh. Ini baiklah, long war relationship berarti tadi. Long war relationship. LWR. LWR. LWR dengan lagu Seandainya Kau Tahu. Baiklah kalau begitu. dasar astaga. Fansnya Fieri dasar. Dan kita akan melihat seperti apa tentunya Arkihoshi yang sudah unggul 1 poin nih Pak Pulung. Oke, game kedua sudah berjalan. Jadi buat teman-teman semua di luar sana tetap hadir dengan dukungan kalian. Langsung aja nongol di kolom komen kita dengan hashtag dari FIFA Horarki dan juga hashtag dari Alter Champ untuk mengikuti bagaimana Samsung hashtag Battle Challenge. Dan jangan lupa untuk likes-nya ditancepin karena kalau bisa sebelum match pertama selesai kita tembusin 250.000 likes-nya. Iya, biar Pak Pulung Pargoy ya di belakang sana. Di laut ya. Di pantai kalau kata Uji. Mah mending goy nanti kalau di laut. Dan kali ini Leo Murphy bermain dengan cukup agresif tentunya bersama dengan Udil memberikan damage di arah midnya ke arah Finn dan juga Clay kali By the ini, Pak way, Pulung. ini flag pick yang di flag pick ya. Yap. Benedetta-nya di jungler, abis itu kita melihat dari Sally Boy-nya mau tidak mau harus berhati-hati karena dia bisa di jump in dengan Art of Final Blow. Yep. Jadi harus berhati-hati banget ya ini dari Alter Ego Esports tentunya. Tadi aku pikir bahkan Benedetta-nya di tangan R7, tapi ternyata tidak. Ternyata langsung memang menjadi milik dari Albertnya. Dan Albert masih bisa mengamankan untuk farmingannya. Ada purple buff, ada orange buff yang udah berhasil dia ambil. Bertiga sekarang di bagian bawah. Akankah Albert meneruskan di bagian bawah untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Nino? Karena untuk Sin sendiri masih free untuk bisa memberikan damage-nya terhadap wave minion yang ada di bottom lane. Iya, dan sementara ini bakal agak sedikit sulit untuk Nino tentunya karena dia masih butuh stack, dia masih butuh untuk itemnya juga levelnya kali ini. Dan ini bakal menjadi chance tentunya untuk seorang Sin mendapatkan gold turret di area bawah. Sementara di area atasnya Pai mencoba dibakar-bakar tentunya dari seorang R7 pun melihat ada pergerakan dari Silly Boy dan juga Leo Murphy yang tadi nyebrang dari area river dan bahkan ada satu Tyrant defense yang connect dari seorang Leo Murphy ke arah seorang Finn tapi masih bisa dihindari oleh seorang Finn. Oke, tapi untuk kali ini kita lihat sementara itu Sally Boy no. tertangkap pas habis-habisan reload manipulation. Udah ada lagi Don Run Walking. Udil langsung masuk aja ke backline yang dimiliki oleh pemain dari Arkihoshi. Leo Murphy akankah dia tertangkap basah? Namun untuk kali ini Udilnya malah ketemu dengan Sin. Ditembak kali ini kelar sudah Udilnya. Dipotong ternyata pergerakan dari seorang Udil dan langsung tumbang begitu saja. 2 poin pertama untuk Arkihoshi dan ini benar-benar tipikal permainan dari Arkihoshi. Mereka tahu turtle yang mau muncul, mereka langsung paksa team fight, mereka culik 1-2 pemain dan mereka langsung objektif ke arah turtle Pak Pulung. Dan sekarang mereka bisa membuat perimeter agar pemain dari Alter Ego Esports tidak bisa masuk ke dalam jangkauan. Tapi Hampir aja. turtle-nya hampir aja ya. Dia yang nge-turtle, kita yang kaget di sini. Kaget. Kaget. Dan bahkan lihat akan reset lagi dari Arkihoshi kali ini setelah mendapatkan turtle-nya. Dan Leo Murphy ini menjadi momentum yang perlu diwaspadai juga oleh Alter Ego Esports karena sesuai yang KB bilang, Kufra tuh hit or miss. Kalau sampai nggak bisa connect, Tyrant defense-nya tentunya harus reset lagi dari Kufranya.
Nih, Nino di bawah juga agak sedikit terancam pergerakannya. Dari tadi dia belum bisa melakukan banyak hal. Dari minimap kita lihat ada 4 orang yang hampir aja berkumpul di bagian bawah. Mungkin akan ada invasi terhadap Nino. Tapi di bagian tengah, Finnya akan ditangkap. Karena sekarang untuk Tyrant Revenge tadi berhasil. Tyrant Rage-nya digagalkan dengan Donald Walking. Hampir aja tadi untuk PYN nemplok di dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Tapi ternyata Albert langsung memotong juga dengan area Phantom Slash kali ini. Belum ada elective final blow dari seorang Albert karena bukan seorang Kufra yang menjadi incaran. Tapi ternyata di area bawah Sin kali ini masih dengan coba mengharas dengan top 4 memori dan bahkan Ninonya. Bakal ditemukan begitu saja. Silly Boy mulai masuk dengan Red Sonata connect langsung ke arah seorang Albert kali ini. Pertukaran Nino dan Albert tentunya membuat Arki Hoshi mereka tidak mau melanjutkan team fight-nya. Waduh sekalinya Alter Ego membalas langsung ke arah Albert loh Profesor. Menjadi sebuah kerugian untuk kali ini bagi Arki Hoshi atau tidak? Ini kalau misalkan kita ngomongin kerugian mungkin hanya akan ada di head to head. Tapi Cilibu juga udah sempat tumbang di sana. Ya. Jadi 1 untuk 1 dan nggak bakal rugi karena turtle-nya masih diamankan Arki Hoshi. Nih shield turret-nya juga saling berbagi. Yang di tengah diambil sama Alter Ego, yang di bawah diambil sama Arki Hoshi. Di atas juga. Di atas juga sama-sama saling berbagi. Sekarang pertempuran kembali terjadi adalah Insanity. Tapi untuk Pai-nya kembali maju ke bagian depan memberikan tumbukannya. R7 dengan tidak adanya Viraga Armor dia pun harus jauh lebih berhati-hati lagi. Iya, dan kali ini Leo Murphy masih mencoba untuk ngarasinnya di area bawah. 3 pemain sekaligus dan kena terdapat memori, tapi ternyata Sally Boy-nya masih bisa selamat dengan 1 HP saja. Dan kalau kita lihat malah Sin-nya yang tumbang karena 3 member dari Alter Ego. Mereka langsung menumbangkan Sin karena kesempatannya terbuka cukup lebar. Sementara Araki akan menukarkannya dengan 1 turtle lagi, Pak Pulung. Waduh Brody, untuk 1 turtle mahal pisan. Dan sekarang reroll manipulation-nya Leo Murphy again and again. Gagal untuk bisa melakukan Tyrant Rage-nya. Selalu digagalkan oleh Feyen. Wow. Wow, itu dari Donral Walking-nya bener-bener on point banget. Disimpan sama Finn-nya. Sekali dia masuk dengan Tyrant Revenge, Leo Murphy udah kebaca banget sama Finn ya, Pak Pulung. Ini waduh berkali-kali Prof nggak ada Tyrant Rage yang emang bener-bener connect dari tadi. Bahkan bukan connect, untuk keluar aja udah sulit banget. Dan sekarang pertempuran di bagian tengah ada lagi Emo Fender berhasil untuk menarik Nino. Tapi untungnya Nino dengan Flying Blood-nya berhasil kabur dari tersebut. Tapi di bagian bawah antara Sin dan juga Terpakita yang digunakan oleh Pai. Mereka melakukan fight namun masing-masing dari tinggal sedikit. Hehehe, Tyrant Rage akan kalau connect untuk kali ini bener aja. Finn-nya langsung tertancap di area dinding. Tapi untuk Leo Murphy tinggal di bagian belakang, dia berusaha untuk kabur dari tapi malah menjadi korban kali ini dari Arki Hoshi. Aku ragu itu adalah desperate movement ketika dia tahu bahwa ketika dia ingin mengincar ke arah Clay, ke arah Albert, dia nggak bisa karena ada Finn. Tapi ketika Finn sendirian, langsung aja Tyrant Rage. Daripada nantinya dia bakal cancel lagi dari Leo Murphy. Iya, karena dia juga mengetahui kalau misalnya Donald Wolfing-nya sudah dipakai tadi ya di area mid-nya. Jadi kemungkinan besar Leo Murphy bisa melakukan Tyrant Rage, namun ternyata bukan target yang diinginkan untuk seorang Leo Murphy kali ini. Bahkan Albert dan juga Clay-nya tidak tumbang sama sekali. R7 kehilangan Viraga Armor tapi untuk itemnya Prof di menit yang ke-6. Ini udah ada 2 Legend Sword, obviously dia bakal langsung mengincar kalau Battle Whisper dari Bang Sin-nya. Leo Murphy baru menuju ke arah 1-2 Radiant Armor dan bakal ada team fight dari Sally Boy-nya. Yang bisa dibilang Sally Boy butuh banget space farming yang luas. Karena balik lagi ya, dia baru jadi beberapa item dan dibandingkan dengan Albert atau bahkan Sin, dia agak sedikit kalah dealing damage. Iya. Tapi ini dari apa yang kita lihat untuk sekarang ya, Alter Ego kembali berhasil untuk masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam area pertahanan dari Arki Hoshi loh. Di bagian tengah mereka juga udah berhasil untuk memberikan setupnya. Tyrant Revenge udah langsung pecahin begitu aja. Terdorong sudah dengan ada Tyrant Rage. Berhasil sudah mendapatkan langsung ke arah Clay. Pertempurannya kembali pecah lagi sampai belum dari belakang begitu aja. Tapi untuk Leo Murphy kali ini tidak kuat lagi menampainya damage. Sally Boy juga menjadi korban tambahan. Sementara Donald Walking kau mau pergi ke arah mana nggak bisa lagi double kill. Dari Sin benar-benar menghapok-hapok mengacak-acak pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esport dan Turtle. Bisa aja diambil oleh Arki again and again. Lihat tapi Finn-nya mencoba untuk membackup Sin yang udah bener low banget. Tapi Pai kali ini masih nggak mau pulang karena dia cukup pede gitu loh dengan Heavy Last Punch. Oh tapi turtle-nya dicolong oleh seorang Udil kali ini. 1 turtle yang diamankan oleh Alter Ego Esports setelah kehilangan Sally Boy, setelah kehilangan Nino juga dan bahkan Leo Murphy yang tumbang. Ini membuat Alter Ego setidaknya bisa menghentikan sedikit pergerakan dari Arki Hoshi dalam mendapatkan objektif turtle-nya. Karena retribution tadi soal dari Albert itu hal yang membuat Udil mendapatkan 1 objektif turtle dan mungkin ini akan menjadi penyelamat bagi Alter Ego Esports karena gap dari goldnya tidak terlalu jauh untuk sekarang.
Ini bahaya banget itu. Waduh, ada ikan paus ya, dimana tadi sebelumnya itu lari ke tembok, hidungnya mimisan. Pengen turtle malah dicuri lawan. Tuh jadi kayak begitu tuh jadinya. Mantap sekali ya. Aduh. Agak Nggak apa-apa, yang penting ujungnya an-an sama ya. agak bimbingan orang tua ya. Bener. Gimana Beo? Iya. Bimbingan orang tua. Larinya harus jauh lebih hati-hati lagi tuh. Bener. Agak bimbingan orang tua sedikit ya, memang. Kalau Ini sama salahnya. Udil Pak yang nyolong, Mbak. Udil. Udil loh. Udil yang Padahal ngambil. tadi dia udah balik karena dia tahu teman-temannya udah kalah team fight. Iya. Tapi dia tahu dia masih punya chance kali ini untuk ngedapetin turtle-nya. Dan ada sedikit isu dari arah Kihoshi, jadi harus bersabar teman-teman. Ini ada technical issue sedikit dari arah Kiyoshi dan sepertinya udah kembali Udah kelar. lagi ya si Momo ya. Kita Iya. udah bisa lagi menyaksikan jalannya pertandingan. Oke, di bagian tengah Void kristalnya, I'm offended-nya mendadak R7 keluar, Fire Missile dikeluarkan, Guiding Wind dia berhasil kabur sementara Tyrant Defense gak kena ke arah siapapun. Ada Bouncing Ball namun Reload Wah, bisa gila. dikeluarkan, dihapuk-hapuk Play. di acara bisa-bisan di all in sebegitu aja. Gak kuat lagi Electrofine langsung aja membelah sebuah dinding untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Sally Boy. Tapi Albert mundur lagi ke bagian belakang, Albert udah gak kuat lagi dengan Rhapsody yang masuk semua peluru ke arah perutnya. Iya itu dicicil Albertnya sampai nggak mau komit ngejar lagi ke arah Sally Boy. Padahal dia pas ngeliat Sally Boy, wah gila. dan perlahan-lahan Salibo jadi punya Santapan. dealing damage nih harusnya. Iya, Apalagi dengan Albert yang tidak boleh asal-asalan untuk jump in kecuali dengan Alecto Final Blow. Karena kalau dia cuma pakai passive yang ia miliki, dia bakal masang badan ke arah Sally Boy dan itu akan dia malah petaka sendiri untuk dia. Yap, tapi kali ini lihat Albert langsung ada satu final blow juga mencoba untuk meng-clear Minas cepat mungkin dan bahkan membuy time karena Finn dan juga Clay langsung memberikan backup tapi dua tumbang dari Alter Ego yang mulai masuk tapi ternyata nggak ada follow up damage dari Alter Ego Esports. Tyrant Revenge-nya dan Rage-nya connect kedua pemain tapi ternyata tidak ada yang bisa memfollow up dari Alter Ego Esports Papulung. Nggak ada siapa-siapa loh tadi di situ Cimomo, walaupun Tyrant Rage ya connect tapi Iya. dua rekannya udah hilang terlebih dahulu. Nino sekalinya masuk pun udah banyak banget yang menanti kehadirannya dan dia pun harus pergi lagi ke arah yang berbeda, Profesor. Ya, item sessionnya cukup unik di sini, udah langsung ke arah Malefic Road dan juga mungkin akan menuju ke arah Brute Force dari Sally Boy. Sementara kalau misalkan kita melihat dari satu item Benedetta-nya sendiri, kayaknya dia bakal menuju ke arah Hunter Strike. Namun dengan Brute Force yang dimiliki oleh Sin, dia kayaknya bakal makin pede untuk one situation dengan Pai. Walaupun Pai-nya belum punya satu buah gerakan dari Dominant Ice. Waduh, again and again. Tyrant Rage-nya tadi tidak berhasil seperti mendorong langsung Finn masuk ke dalam jangkauan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Tapi di bagian belakang Tonepart memorinya memberikan kenangan yang sangat-sangat buruk. Mimpi yang sangat mengerikan sekali. Hanya saja Benedetta kali ini berhasil langsung diambil juga oleh pemain dari Alter Ego Esports. Untuk Albertnya udah dua kali harus meregang nyawa Cimomo. Iya, ini dua penetration item dari Sally Boy yang benar-benar bikin damage dia tuh lebih berasa masuk ke arah Albert. Yang memang sebenarnya Sally Boy kali ini udah mulai scaling juga dari damage-nya. Yep. Dan harus bertukarkan dua player dari Alter Ego Esports, Leo Murphy dan juga Nino. Dan bahkan kalau kita ngeliat tadi Nino sempat aja mau coba untuk menghentikan pergerakan Clay yang lagi buka Global Manipulation. Tapi ternyata di follow up dan di cover dengan cukup baik oleh R7 dan juga Finn. Dan tentunya membuat Nino tidak mudah untuk menumbangkan mid laner dari Arkihoshi. Nih Bang Sin lagi dan lagi nggak kesentuh ya Profesor ya. Positioning yang bagus, belum lagi backupan yang sangat cepat. Cuman yang gue bingung adalah Finn ini satu orang doang loh. Tapi kenapa dia ada di mana-mana nih, Prof? Ya itu dia nge-cancel banyak banget Tyrant Rage yang dimiliki oleh Leo Murphy. Bahkan setupnya udah bagus, tapi balik lagi cancel, ke deny. Makanya nggak akan ada Tyrant Rage yang bener-bener on point. Kecuali tadi Clay. Pas Clay-nya ketangkep di bagian mid lane itu udah cukup banget untuk mendapatkan satu. Tapi Leo Murphy sekarang, ya harus lebih sabar. Cari momentum dulu Cari ya. momen, jangan sampai Tyrant Rage-nya ada, tapi nggak ada follow up damage-nya. Waduh, tapi untuk sekarang sepertinya kita berarti Ini nih juga ya. yang mau kita dengar ya. Ini dia Bude lagi Waduh. Cimomo. Udahlah, Ingat Bude lagi saya di dalam pamit sana. dulu. Waduh. Oh gitu. Menandakan kalau Alter Ego lah yang barusan menang untuk Samsung Aztec Battle Challenge. Tapi konsel udah langsung dikeluarkan begitu aja. Siapakah yang akan menjadi korban dari yang mau findernya dan ternyata adalah Udil. Udil berhasil kabur tapi ada Sally Boy memberikan tembakan Rhapsody-nya. Selamat sudah untuk kali ini. iya ini kalau aku ngelihat dari Alter Ego Esports mereka bermain dengan cukup aman sekali ya. Karena juga Lordnya udah mulai masuk di area bawah Papulung. Dan tentunya ini membuat Arkihoshi bisa nge-press juga langsung masuk ke area base.
Dan udah mulai dibuka kali ini, belum ada real manipulation, tapi Albert bakal berfokus untuk ngedapetin satu di area midnya. Tapi ada emosi yang baik dari seorang Finn. Nino kali ini bakal coba ditumbangkan dan bakal real manipulation yang benar-benar bebas banget dari seorang Clay. Kali ini tua tumbang, Leo Murphy pun harus tumbang. Albert mulai masuk dan bahkan objektif turret terlebih dahulu yang menjadi prioritas dari RRQ Albert. Mendadak terlihat tadi sama Banditnya, dua orang masuk ke dalam pelukan dari Finn. Belum lagi untuk reload manipulationnya keluar tepat waktu. Dan sekarang sama Banditnya malah narik angin begitu aja. Nggak ada satu honor yang berhasil langsung ditarik. Tapi untuk pemain dari RRQ yang ada 4 yang udah berhasil sampai untuk masuk ke arah pesaratnya. Dari satu orang yaitu RRQ Sin masih jauh di belakang sana. Pertempuran akan semakin terjadi lagi. Alex Topannya belum langsung dikeluarkan begitu aja. Ada beberapa wave minion langsung terpotong. Namun 5 player yang dimiliki RRQ mereka tidak membolehkan pemain dari Alter Ego untuk keluar dari pesaratnya. Iya, dan gak mau terlalu komit kali ini, bakal coba dikejar oleh beberapa pemain dari Alter Ego Esports. Dan ada tas-tas dari R7 kali ini. Mencoba untuk memberikan taunting-taunting yang manis dari seorang R7 karena RRQ mereka leading banget sama seperti dari game pertama. Perbedaan network 7.000 dipegang oleh RRQ dan bahkan Super Minion akan masuk dari 3 arah, Pak Pulung. Oke, ini dia R7-nya. Ya udah, dia bakal menjadi palang pintu di bagian tengah sendirian. Siapapun yang lewat fire missile, rekan-rekannya bisa mengambil farmingan dari area Alter Ego Esports. Makin kecil lagi pertahanan dari Alter Ego. Coba lihat, tidak ada inhibitor turret lagi. Nino masih level 13, sekalinya dia masuk, levelnya masih hanya akan sama dengan Finn. Romat dari RRQ dan pertempurannya akan kembali pecah harusnya. Void Crystal dikeluarkan, belum terlihat reload manipulation dan sekarang udah langsung keluar. Tapi untuk Clay-nya langsung mengeluarkan Winter Trench di mana dia sekarang masih bisa bertahan di bagian belakang sana. Udah ada PN juga, langsung memberikan backupan. Flying Blood kali ini Ruby-nya udah gak kuat lagi. Pertempuran kembali pecah, tapi untuk kali ini dari Nino-nya dengan Winter-nya dia ternyata hanya nge-buying time sedikit waktu saja. Hingga Albert untuk kali ini langsung tas-tas tepat berada di depan wajah dari Udilnya. Udah ada Pai juga, ada wave minion. R7 mencoba untuk membakar, tapi bisakah mereka untuk melakukan best turretnya? Karena sekarang Udil dan juga Pai masih bisa mendorong mundur wave minion tersebut. Triple kill dari seorang Albert ini yang membuat Alter Ego Esports meskipun mereka bisa dapetin Clay di area backline, mereka bisa tumbangin Finn di area depan. Tapi meskipun kita ngelihat Albert sekalipun lepas bebas, ini sulit banget dari Alter Ego Esports. Kehilangan dengan cukup banyak juga pemainnya. Dimana kita tahu Celeboynya tumbang, Leo Murphy tumbang. Ini yang membuat memang Nino dan juga Pai yang tadi benar-benar fokus untuk numbangin Clay sedikit sulit karena itu dimaksimalkan sama seorang Albert, Profesor KB. Iya, tadi ada satu guided wing untuk menyelamatkan hari dari Celeboy, namun tetap saja ini Celeboynya benar-benar ketangkep banget. Dan triple kill-nya itu predicted banget. Lihat nih, Albertnya nungguin, dia nge-slash satu kali dan dia langsung nge-slash ke bagian Nino-nya. Pinter banget loh nih, efektivitas dari skillnya ya. Emang semuanya di dalam kalkulasi yang sangat-sangat tepat sekali. Tapi Lord, 3 detik lagi. Ini bener-bener dari tadi tuh kayak nggak ada kontes sama Lord, nggak ada kontes sama Turtle. Kecuali satu Turtle yang emang bener bisa dicuri sama Udil tadi ya. Iya, Pak Pulung. Kali ini apakah akan dikontes oleh Alter Ego Esports? Sepertinya kalau melihat dari game sebelumnya, mereka nggak mau terlalu ngambil resiko. Tapi Nino udah mulai nyebrang dari area bawah ke area mid kali ini. Dan sementara beberapa player dari RRQ juga udah ngeh nih sama pergerakan dari beberapa pemain Alter Ego Esports. Yap, tuh Pai-nya udah dapat posisi di bagian belakang. Mungkin siap untuk masuk ke bagian depan, tapi damage-nya hehe. Tyrant Revenge-nya lompat ke bagian depan. R7 melihat kehadiran dari Leo Murphy, didorong mundur lagi dengan Fire Missile. Udilnya mengirimkan Soul Bloom. Viraga Armor-nya udah mulai tergesek sedikit demi sedikit, tapi ke reset juga untuk Lord-nya. Albert sekalinya maju ditembakin, langsung pulang lagi. Panik, Mak, sakit, Mak. Iya, panik gak? Panik lah, masa enggak? Celeboy udah benar-benar sakit banget sekarang. Dan ini memang sebenarnya dari Albert pun mungkin sesuai yang KB bilang, Benedetta mungkin bisa jadi eksekutor. Yap. Dia nggak bisa dia buka inisiasi, mungkin R7 atau Finn yang harus membuka inisiasinya kali ini, Pak Pul. Oke, tapi Gading Win-nya pinter banget ya. Dan dia pun kembali hadir lagi untuk masuk bersama rekan-rekannya nih, Prof. Ya ini mau nggak mau cuma tarik ulur doang sampai benar-benar setup inisiasinya akan dimenangkan oleh salah satu dari kedua belah pihak ini. Karena dari R7 sekalipun walaupun dia benar-benar masih punya Viraga Armor, tapi dia nggak bisa asal-asalan untuk langsung melakukan inisiasi ke arah Lord. Masih ada pergerakan dari Pai juga dengan Pakitonya yang sama-sama bisa nahan ke arah Lord yang kedua kali ini. Ya aku merasa Leo Murphy pun juga nggak bisa sembarangan masuk dengan Tyrant Revenge, Profesor. Ini gimana ya, tadi untuk R7-nya dengan satu wave minion aja dia udah kenceng banget loh dari Fire Missile untuk memberikan darah. Sekarang konselnya langsung dikeluarkan, Leo Murphy-nya mundur ke bagian belakang untuk Finn, masih masuk, udah dari luar vibration, Celeboy-nya berhasil mundur dengan adanya satu round yang dia miliki. Hanya saja sekarang pertempuran kembali terpecah, Albertnya di belakang sana seorang diri ditabrak dengan Cycling Eagle. Nah lo bisakah dia bertahan karena sekarang dia seorang di bagian belakang sana. Albertnya berhasil tumbangkan, Finn-nya juga langsung menyusul ke
arah Albert. Tapi Lomir bisa mundur, hanya saja untuk Sin-nya dikeroyok habis-habisan. R7 Immortalnya masih ada, tapi tidak dengan Viraga Armor. Clay-nya pun langsung ngacir pergi di situ. Coba lihat darahnya dikit banget Cimomo. Iya, ini membuat Arakiyoshi tentunya tidak bisa mengamankan Lord mereka yang kedua karena tumbang Albertnya. Meskipun mereka bisa dapetin Shelly Boy dan juga Nino, tapi Sin sebagai second damage dealer dari Arakiyoshi pun tumbang. Berarti Arakiyoshi menyisakan R7 dan juga Clay saja itu tidak cukup. Kita ngelihat di mana Sin-nya coba 1v1 dengan seorang Sin, dengan seorang Pai di sini. Ini masih nggak cukup kuat. Apa item yang membuat Pai benar-benar kuat nih, Profesor? Ya, tentu dengan adanya satu Malefic Roar dia punya dealing damage tambahan agar bisa melakukan double jab juga ke arah Sin-nya. Walaupun Sin punya stun, walaupun dia punya satu turn up memory, tapi kayaknya di sini masih belum cukup untuk menumbangkan absorb damage-nya juga, dan bahkan ada brute force. Jadi untuk dari segi armor, Malefic Roar bakal jadi jawaban, tapi karena Immortalnya tadi mungkin belum ready dari Sin dan sekarang udah ready, mungkin akan berbeda untuk event selanjutnya. Karena setidaknya semakin lama game berjalan, kita membutuhkan immortality. Yap. Karena di menit yang ke-20 nanti, satu kali tumbang itu hampir bisa menyentuh ke arah 1 menit untuk satu hero-nya. Wah, nih Leo Murphy-nya juga berpindah tempatnya ke situ ya. Dia masuk ke dalam rumput yang ada di bagian tengah. Mereka dari Alter Ego juga tadi nggak mau melakukan initiate awal terhadap Lord-nya. Mereka menanti kehadiran dari player Arakiyoshi. Apakah mereka sekarang siap untuk bisa masuk dan juga menabrak? Karena untuk Albertnya udah mendapatkan tembakan yang sangat menyakitkan. Tapi Death Sonata tadi nggak mengenai ke arah siapapun. Dan juga Tyrant Reset tadi langsung konek di bagian tengah. Karena sekarang Penemurai kembali mencari Lord Manipulation-nya. Nino kembali masuk di bagian tengah. Winter Ranger langsung diaktifkan. Tapi nggak ada siapapun yang berhasil dia sedot. Brody-nya langsung diamankan. Tapi Elise pun yang digunakan oleh Nino mendapatkan hal yang sama. Murphy terjebak di bagian belakang. Untuk Pai-nya berhasil kabur. Tapi sekarang di bagian belakang sana ada sebuah pertempuran yang kembali terpisah. Albertnya darahnya dikit banget, selamat dia untuk kali ini Cimomo. Tapi itu tipis banget loh. Kalau misalnya tadi Albertnya nggak di cover sama Spin, aku rasa dari Udilnya masih bisa ngecil-cicil. Tapi ternyata Finnya bener-bener peka banget. Dia langsung nge-backup Albert dengan cukup cepat. Dan bahkan Shelly Boy-nya yang nggak tumbang kali ini 40. Kalau kita ngelihat di awal, Shelly Boy gampang banget ditumbangkan oleh beberapa pemain dari Arakiyoshi. Tapi sekarang, ini mau siapapun yang maju langsung ditembak. Rhapsody dan Death Sonata connect semua. Dan untuk kali ini Arakiyoshi mereka coba untuk ngebet terlebih dahulu, kali ini coba ngejar ke arah seorang Shelly Boy. Shelly Boy-nya udah roll banget dan bakal langsung dibakar-bakar dengan fire missile dari seorang R7. Dipaksa mundur, dipaksa untuk nggak keluar dan bahkan nggak nyentuh ke arah Lord-nya Pak. Ini old style RRQ banget sih, Iya. kayak MPL season yang kedua dia. Ketika dia melakukan inisiasi ke arah Lord, siapapun yang datang dia samperin. Disamperin Diusir dulu. ya. Malah diusir dulu, dia nggak mau kalau ketika mereka melakukan Lord, mereka bakal terganggu. Dan ini terbukti dari Sin ya, dia total dealing damage-nya bener-bener disimpan banget sampai tidak menyentuh. Nah kalau udah alien kayak gini mungkin baru bakal menuju ke arah Lord-nya. Oke, sedikit lagi Lord-nya siapa yang mendapatkan, tapi ternyata Albert dengan satu retribution yang masih sangat-sangat nomor sekali. Pin-nya masih berhasil kabur ke back belakang. Death Sonata satu peluru terakhir bisa ditahan. Sementara Pai dengan guiding win-nya malah mengantarkan nyawanya ke depan sana. Satu player dari Alter Ego Esports udah harus meregang nyawa. Udilnya terpisah, terjebak seorang diri, masih bisa kabur. Hanya saja Nino kembali hadir dengan Flying Blood dan juga Blood O-nya. Siapapun tidak akan mau mendekat ke arah Nino-nya. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat lama sih harusnya. Coba lihat Nino, nggak mau lagi meladenin, malah Udil di belakang sana terkena efek slow, reload manipulation, ada cycling eagle. Ini dia sendirian loh. Coba lihat langsung dikerubungin layaknya gula yang didatangin oleh begitu banyak semut. Iya, dan bahkan R7 pun harus kehilangan immortality-nya. Tapi Leo Murphy bakal coba mundur terlebih dahulu. Nino yang akan coba nge-defend base dari Alter Ego sendiri. Sementara Lord-nya sudah ditumbangkan oleh beberapa pemain dari Alter Ego South di area mid-nya. Kali ini Arakiyoshi mereka coba untuk kasih pressure. Mereka tahu gak ada Pai, mereka tahu gak ada Udil. Tapi masih ada Shelly Boy tentunya yang bisa memberikan damage. Dan bahkan lihat Iron Vanity connect dari seorang Finn kali ini ke seorang Leo Murphy. Bakal coba dibuka reload manipulation. Leo Murphy bakal coba dipaksa mundur. Tapi Shelly Boy bener-bener free banget di area backline. Tapi gak ada yang mau peduli sama seorang Shelly Boy karena Leo Murphy dia akan cuma diri saja. Albert mulai masuk dengan Phantom Slash. Nino mencoba untuk menahan semua pemain dari Arakiyoshi dengan satu blowing blow. Dan bahkan kalau kita lihat Nino-nya ditarik balik oleh seorang Finn. Dan bahkan ada Winter Truncheon yang masih bisa menyelamatkan nyawa dari seorang Nino. Sementara Albert pun bersama dengan Finn dan juga Clay masih punya immortality. Tarik ulur lagi Pak Pulung. Wow, 5 detik lagi Udilnya akan nongol. Sementara Leo Murphy masih dalam waktu 40 detik lagi. Hanya saja Arakiyoshi masih gagal menembus best turret dari Alter Ego Esports, Profesor. Ya, lagi dan lagi beberapa tim mungkin agak sedikit sulit ketika berhadapan dengan Arakiyoshi untuk menembus ke arah base-nya. Tapi Arakiyoshi sendiri kesulitan, selalu kesulitan ketika ingin mendobrak lini pertahanan dari Alter Ego Esports. Melihat dari real time win probability by Samsung Galaxy S Series,
Ini udah 69% kemenangan di tangan RRQ Hoshi. Bahkan turun lagi 70%. Naik lagi nih. Setelah tadi ada Super Wave Minion yang akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Waduh. Reload Magnuson bagian belakang sana Oh my bersiap. God. Satu orang yaitu Dino harus bergerak jauh dengan sangat cepat. Alex Pemain Blow dikeluarkan. Pestaranya terbuka dengan begitu bebas. Mereka berpukul tutup tapi akan langsung ke arah Pestaranya. Tapi Udil terjebak di belakang sana. Pestaranya terbuka. Dua dol bagi RRQ Hoshi. Wow, terlihat ada teriakan dari R7. Apa yang dia ucapkan? yang Itulah yang aku akan menjadi misteri nih, Profesor. Misteri mic Kayaknya- check again and again Yes. akan selalu kita tunggu. Dan nanti juga di highlight aku masih inget kok gimana Apa tuh? nanti akan ada mic check sedikit. Iya, Dan itu yang aku tunggu juga. Aku bakal nungguin di mana momen ketika ada suara player. Aku bakal cari tahu apa yang bakal diomongin sama mereka. Iya lah. Mic check tuh selalu Dari seru kemarin, ya. dari kemarin. Seru Dari ya? kemarin. Nah. Dan 2-0